Soal nomor 46. Di suatu wilayah, penduduk kota A 20.000 jiwa dan kota B 5.000 jiwa. Sedangkan jarak kota A ke kota B adalah 45 km. Jika antara kota A dan B akan didirikan sekolah dasar, jarak idealnya di A. 9 km dari kota A, B. 9 km dari kota B, C. 15 km dari kota A, D. 15 km dari kota B, E. 30 km dari kota B. Soal ini menggunakan konsep teori interaksi keruangan. Teori titik henti dapat digunakan dalam memperkirakan penempatan lokasi industri atau pusat pelayanan masyarakat. Penempatan dilakukan di antara dua wilayah yang berbeda jumlah penduduknya agar terjangkau oleh penduduk setiap wilayah. Formulasi teori titik henti adalah sebagai berikut. Jarak lokasi titik henti diukur dari kota yang jumlah penduduknya lebih kecil, sama dengan jarak kota A ke B dibagi 1 ditambah akar dari jumlah penduduk kota lebih besar dibagi jumlah penduduk kota lebih kecil. Diketahui, jumlah penduduk kota A adalah 20.000, jumlah penduduk kota B adalah 5.000. Jarak kota A ke kota B adalah 45 km. Sehingga, cara menghitungnya adalah 45 dibagi 1 ditambah akar dari 20.000 per 5.000. Sehingga, jawabannya adalah 15. Pembangunan sekolah dasar yang tepat dibangun 15 km dari kota B. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 47. Perhatikan gambar di bawah ini. Dari gambar di atas, arah perkembangan kota yang tercepat menuju ke wilayah A. Laut, B. Ladang, C. Hutan, D. Sawah, E. Industri. Soal ini menggunakan konsep teori perkembangan wilayah. Pada gambar di soal terlihat adanya pusat kota yang akan berkembang menuju beberapa wilayah seperti ladang, laut, industri, sawah, dan hutan. Perkembangan dan pemekaran suatu kota cenderung menuju ke wilayah pusat perekonomian. Dalam gambar terlihat wilayah industri lebih berpotensi dibandingkan wilayah lainnya. Pada umumnya, kebutuhan pemekaran suatu kota disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk. Suatu kota akan berkembang menuju pusat pertumbuhan seperti kota perdagangan atau kota industri. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Soal nomor 48. Berdasarkan teori perkembangan wilayah, terdapat wilayah-wilayah yang dikatakan lemah. Contoh daerah tersebut adalah A. Pinggiran kota, B. Pemukiman miskin, C. Pegunungan dan laut, D. Daerah pinggir sungai, E. Kompleks industri kecil. Soal ini menggunakan konsep teori perkembangan wilayah. Daerah lemah pemekaran ini merupakan tempat-tempat di mana proses pemekaran kota tidak dapat berkembang atau boleh dikatakan berhenti. Sebaliknya,
Daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi yang baik merupakan daerah yang mempunyai daya tarik yang kuat untuk pemekaran kota. Daerah perbukitan dan lautan dapat menghentikan laju perkembangan kota atau pemekaran kota. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 49. Perhatikan karakteristik penduduk berikut ini. 1. Kualitas sumber daya manusia rendah. 2. Tingkat pendidikan rendah. 3. Produktivitas rendah. 4. Tingkat kematian bayi rendah. 5. Tingkat kelahiran rendah. Berdasarkan karakteristik penduduk di atas, ciri-ciri negara berkembang adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 5, E. 3, 4, dan 5. Soal ini menggunakan konsep negara maju dan negara berkembang. Negara maju adalah negara yang rakyatnya memiliki kesejahteraan atau kualitas hidup yang tinggi. Negara berkembang adalah negara yang rakyatnya memiliki tingkat kesejahteraan atau kualitas hidup taraf sedang atau dalam perkembangan. Ciri-ciri negara berkembang sebagai berikut. 1. Mata pencaharian penduduk mayoritas di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang secara lamban sehingga produktivitas rendah. 3. Pendapatan per kapita penduduk relatif rendah. 4. Tingkat pendidikan penduduknya rata-rata masih rendah. 5. Angka kematian bayi dan ibu melahirkan tinggi. 6. Tingkat pertumbuhan penduduk tinggi. 7. Angka harapan hidup rendah. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 50. Negara-negara maju yang terdapat di kawasan benua Eropa adalah A. Prancis, Jerman, Inggris, dan Polandia. B. Prancis, Jerman, Inggris, dan Italia. C. Swedia, Inggris, Rusia, dan Hungaria. D. Swedia, Prancis, Georgia, dan Spanyol. E. Norwegia, Hungaria, Jerman, dan Spanyol. Soal ini menggunakan konsep negara maju dan negara berkembang. Sebagian besar negara maju di dunia terdapat benua Eropa. Contoh negara maju tersebut adalah Perancis, Jerman, Inggris, Italia, Swedia, Rusia, Spanyol, dan Norwegia. Negara Polandia, Hungaria, dan Georgia termasuk negara berkembang yang ada di benua Eropa. Jadi, jawaban yang tepat adalah B.